Sri Begawan Dr. Kobalen yang sangat saya hormati dan sangat saya kagumi. Anda mulai dari bawah, saya sudah menanjak terus sehingga sekarang juga menyandang gelar akademis dan memiliki posisi politis juga yang sangat sentral. Maka ini satu kehormatan untuk kita semua untuk mendengar sabda Dr. Kobalen mengenai menghayati Bhagavad Gita. Karena saya dari dahulu mengagumi Bhagavad Gita, cuma terus terang saya belum mampu menghayatinya. Maka kami mohon arahan dan petunjuk Sri Begawan Dr. Kobalen mengenai apa sebenarnya Bhagavad Gita. Silakan. Terima kasih. Pertama saya mohon izin untuk menyatakan belum layak mendapatkan gelar bagawan. Karena yang boleh mendapatkan gelar itu hanya satu orang, yaitu Abhiyasa, sang resi. Waduh. Yang menulis Catur Weda, yang merangkum, meremas, melahirkan Bhagavad Gita, menulis epos. Oh juga ya, beliau? Ya, menulis epos Mahabharata. Abhiyasa yang layak mendapat gelar itu karena memang nama beliau adalah Bhagawan Abhiyasa. Wow. Seorang resi. Oke. Berbicara tentang Bhagavad Gita, kita tidak bisa lepas daripada kolosal sebuah cerita bersejarah ribuan tahun yang disebut Mahabharata. Bhagavad Gita adalah intisari dari rangkaian cerita Mahabharata yang diambil 18 hari terakhir, sehingga Bhagavad Gita itu terdiri dari 18 bab, dan saat itu Krishna sebagai guru dari Arjuna memberikan bimbingan-bimbingan berupa nasihat sebanyak 700. Jadi ada 700 pesan. Jadi buku Bhagavad Gita itu terdiri dari 18 bab dan 700 sloka, 700 pesan. Sloka itu apa artinya? Sloka itu adalah kalau boleh dibilang syair, kalau boleh dibilang juga ayat. Oh iya iya. Tapi singkatnya adalah pesan. Pesan. Tadi Anda menyatakan 18 hari menjelang akhir, maksudnya akhir Bharatayuddha. Benar sekali. Nah, kenapa kok sampai Sri Krishna perlu mewariskan Bhagavad Gita kepada Arjuna, yang ya pada dasarnya kepada kita semua? Silakan. Iya. Sebenarnya ketika Krishna menyampaikan itu, dia tidak bertujuan untuk melahirkan Bhagavad Gita. Oh, Bhagavad Gita justru lahir setelah disimpulkan di dalam sebuah buku. Nah, Bhagavad Gita itu terdiri dari dua kata. Di sana Bhagawat artinya, asal katanya Bhagawan, yaitu Krishna sendiri. Ucapan-ucapan Krishna pada saat itu syair atau pesan. Nah, Arjuna yang pada saat itu dalam kondisi yang harus menerima pesan itu. Kenapa itu terjadi? Karena ada gejolak diri. Gejolak diri terhadap Arjuna, di mana saat itu Krishna, sang Bhagawan, yang dianggap awatara, yang turun ke bumi, yang bersedia menjadi kusirnya Arjuna, mengarahkan Arjuna untuk berperang melawan guru tercinta, kakek tercinta, sepupu-sepupu tercinta, yang kesemua mereka sebelumnya sudah mengajarkan konsep intisari ajaran Sanatana Dharma, yaitu ahimsa.
Ahimsa itu adalah cinta kasih. Oh, Mencubit aja dianggap berdosa, apalagi harus membunuh sang guru. Dronacharya membunuh sang kakek tercinta Bhishma dan sepupu-sepupunya sang Kurawa. Terlepas daripada itu, Pak Jaya, bahwa ada 3 garis besar pesan di dalam Bhagavad Gita ini. Setelah ini, pesan-pesan ini muncul di dalam sebuah buku yang namanya Bhagavad Gita, dia dianggap Upanishad. oh, loh, Upanishad jadi akarnya Bhagavad Gita. Bukan, tapi Bhagavad Gita bisa dianggap Upanishad. Nah, Karena sebenarnya Upanishad ini adalah bukan buku, nantinya menjadi buku. Pak, ya nanti dulu. Upanishad itu apa? Semula Upanishad ini sekarang ini banyak orang tahu adalah buku Upanishad, buku Oke. Upanishad. Oke. Tapi isi daripada itu adalah hasil daripada Upanishad. Upanishad ini kata kerja. Apa? Artinya Ubadesham. Seperti yang saya lakukan ini Upanishad. Menjelaskan hal-hal yang bernafaskan spiritual tentang kebaikan, upa dan nishad. Upah. Dan nishad. Upah itu apa? Nishad itu apa? Ya, upa itu menyampaikan sesuatu, Nishad nishad itu berita-berita yang tersirat. tersirat, Tersirat. bukan tersurat. Bukan. Tersirat ini yang di dalam bahasa Sanskerta, pertama sekali wejangan kitab suci itu turun melalui sang para resi, termasuk Bagana biasa, tersirat. Artinya seruti. Apa? Seruti. Apa itu? Seruti itulah artinya pesan yang tersirat, yang disampaikan berupa verbal. Waduh, ngeri saya. Ya, Seruti. bukan main. Tapi saya kagum ya kepada cara Anda mengisahkan semua ini. Saya itu seolah-olah tersihir oleh Anda sampai saya mendengarkannya itu nggak berani bantah gitu. Nah, kalau saya boleh tahu gelar Anda PhD, tapi kok ada DLit itu apa Pak artinya? DLit itu literature. Oh, literature. Kok ada D-nya? Delete itu the literature. Latin ini ya, bahasa Latin. Latin. Oke. Ya. Saya nyambung sedikit Pak Jaya. Jadi tersirat tadi adalah seruti. Jadi Bhagavad Gita pertama sekali adalah penyampaian pesan-pesan oleh Krishna kepada Arjuna disebut seruti. Itu lisan ya? Lisan dan tersirat. Tapi ketika itu ditampung, dikemas oleh Bhagawan Abhyasa, ditulis menjadi sebuah buku, itu namanya Semerti, tertulis. Semerti. Karena itu di dalam agama Hindu ada kitab Semerti. Semerti Weda. Nah, jadi Bhagavad Gita terbagi dalam 3. Ya. Terbagi dalam tiga tahap besar. Pertama, dia pesan ilahi tersirat. Kedua, dia menjadi buku yang mengajarkan rahasia kehidupan intisari yoga. Yoga itu artinya apa? Setahu saya kan yoga itu yang gerak. Yoga itu adalah teknik cara kita menghubungkan diri ke hadirat Sang Pencipta. Wow. Huge. Itu connecting. Komunikasi. Connecting. Yoga, connecting. Yes. Connecting to the God. Connecting to the Supreme Being is yoga. Yang ketiga, Bhagavad Gita berisikan filsafat kehidupan
yang disebut Tattwa Darsana. Apa itu? Tattwa Darsana itu adalah, tatwa itu filsafat. Oh, Tatwam. oh, nah nanti dulu. Saya kemarin habis ketemu istilah tatuologi. Tatuologi. Iya, apakah itu ada hubungannya dengan ini? Tatuologi mungkin adalah filsafat logika, filsafat kehidupan. Oke, silakan. Ya. Kenapa hal ini muncul, Pak Jaya? Intisari daripada Bhagavad Gita ini Sang Krishna itu ingin merubah mentalitas, rasa takut, rasa kekhawatiran yang dimiliki Arjuna yang diajak untuk membasmi lawan-lawannya yang kebetulan pada saat itu adalah keluarganya. Ini yang menjadi keraguan. Jadi karena itu bab pertama di hari pertama itu sudah berbicara tentang keraguan. Banyak sekali isi Bhagavad Gita itu sendiri adalah keraguan. Gitu. Yang disebut dalam bahasa Sanskerta itu wisada. Wisada itu worriness. Wisada yoga. Worriness. Kenapa dia harus membunuh orang-orang tercinta? Pada saat itu, Krishna mengungkap rahasia tentang karakter manusia yang tersimpan di dalam diri setiap insan manusia. Ada 3. Pertama adalah karakter Danawa. 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 Yang disimpan, yang dianggap ini adalah karakter raksasa. Di mana yang sedang menguasai pihak Kurawa melalui Duryudana yang ambisi, emosi akan takhta, harta, wanita, dan segalanya. Kedua, dia menjelaskan tentang hati nurani. Boleh dikata itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu yang negatif. Ini ada hawa nafsu yang positif juga, Pak Jaya. Nafsu makan, nafsu minum jamu kan positif. Ya, saya nggak, kalau sudah itu jamu saya nggak bantah. Oke. Ada pinter, memang ada pinter menaklukkan saya, pinter ada. Terus. Karakter kedua adalah menyadarkan Sang Arjuna tidak perlu berlebihan karena Anda manusia yang disebut manawa. Danawa, manawa. Karakter hewani, karakter raksasa, dan karakter manusia. Manawa ini asal katanya manu, manusia. Nah, Krishna menunjukkan jalan kepada Arjuna agar dia menjadi Madhawa. Madhawa adalah manusia yang berkarakter ilahi. Wow, kalau yang belakangan Homo Deus gitu ya? Iya, berkarakter ilahi. Nah, jadi Krishna mencoba menjelaskan, ingin menarik Arjuna dari ruang kegalauan, ruang kekhawatirannya itu untuk sadar bahwa dia sedang melaksanakan tugas sebagai pribadinya seorang Arjuna yang bergelar satria. Makna kesatria ini penting sekali di situ, Gek. Penting, karena ketika satria dia hanya perlu 2 konsep. Menjaga negaranya yang namanya Dharma negara, di sisi lain dia harus menjaga Dharma agama. Ada 2 garis besar di sana. Nah, tapi kalau bicara Arjuna kan dia agamanya dengan Kurawa sama. Sama. Tetapi di dalam penegakan Dharma menjadi berbeda. Nah,
ketika kita bicara menjadi berbeda, Pak Jaya, kita bicara karma. Ini sudah masuk di bab kedua ya. Kalau saya bicara di bab pertama tentang keraguan, tentang ketakutan, kegelisahan, di bab kedua Arjuna menjelaskan tentang karma. Ini yang menjadi penting di dalam Bhagavad Gita. Nah, pengertian karma di dalam Bhagavad Gita bagaimana? Ya, sebenarnya pengertian karma itu di buku mana aja sama Pak Jaya. Cuma manusia, orang selalu menganggap kata-kata karma itu berkonotasi negatif. Itu salah. Karma artinya kerja. Karma artinya perbuatan. Karma artinya tugas. Jalankanlah karmamu sesuai dengan jabatan. Ya. Maka saya juga heran, saya kan punya itu kursi roda listrik itu kok mereknya karma. Itu saya pikir ini apa saya kena karma maka harus pakai itu, ternyata tugasnya itu ada tugas ya. Kerja. Nah, karma ini terbagi dua, Pak. Ada subha karma, perbuatan-perbuatan baik, subha. Ada asubha karma, perbuatan yang tidak baik. Nah, di sana dia mengajarkan, silakan. Nah, bagaimana kita menentukan baik buruk? Kan baik buruk itu kan persepsi juga. Apa yang baik buat saya itu belum tentu baik buat Pak Kobalen. Benar. Tapi kan ada baik secara umum. Ada baik secara umum. Kalau sebuah mangga dipotong memang rasanya manis, diberikan kepada 10 orang, orang itu pasti menyatakan mangga itu manis. Oke. Kalau ada satu di antara itu menyatakan tidak manis, berarti dia something wrong with him. Nah, apa hubungannya sama tadi? Iya. Ya. Nah, jadi subha karma, karma yang baik, asubha karma, itu karma yang tidak baik. Nah, di dalam pembahasan lanjutannya ketika kegelisahan itu terjadi, Krishna mengupas sebuah konsep yang disebut karma yoga. Yang pertama wisada yoga, yang kedua janana yoga, yang ketiga karma yoga. Ini intisari ke-18 bab nanti berbicara tentang semuanya, konsepnya tentang yoga itu sendiri. Oke, ya. Indah sekali ya, saya merasakan keindahan dari apa yang Anda jelaskan tadi, dan juga saya takjub sekali mengenai bahasa Sanskerta ini. Aduh, ya saya merasakan jiwa saya bergetar karena banyak sekali bahasa kita asalnya memang dari bahasa Sanskerta. Nah, begini, sekarang saya pertanyaan pribadi, Anda itu kan lahir di Medan. Mas Kobalen, ya, Anda lahir di Medan, Anda kan dibesarkan di lingkungan bahasa Indonesia. Benar. Bagaimana Anda kok bisa menghayati demikian mendalam dan demikian luas mengenai bahasa Sanskerta? Ya, saya lahir dan besar di lingkungan lubang sampah, jalanan, tukang parkir, kondektur, dan sebagainya. Bagaimana saya menghayati, karena saya mendapat pengalaman yang sangat luar biasa. 3 tahun ketika SMP, saya adalah pemeran dan pemain Mahabharata. Dan 3 tahun ketika SMA, saya pemain Ramayana di TVRI Medan. Sehingga ketika menghafal naskah-naskah itu, banyak sekali naskah yang membawa istilah bahasa Sanskerta, yang kemudian saya perdalam sampai tadi pagi, tadi siang 1 jam sebelum bertemu dengan Pak Jaya. Jadi saya setiap hari terus membaca buku Pak Jaya. Di kamar mandi saya ada buku, di mobil ada, di kantor ada, begitu. Sehingga ini istilah-istilah yang memang wajib untuk diketahui, karena saya merasa punya kewajiban untuk memberi penjelasan-penjelasan kepada kawan-kawan yang mana mungkin tak ingin tahu dan membutuhkannya. Iya, seperti saya. Nah, Anda waktu main di Mahabharata menjadi apa? Saya
lebih banyak di sana membawa peran Bisma karena itu adalah tokoh Oh iya Pak, Bisma itu. Ya. kesukaan saya. Iya, iya. Dua tokoh yang saya kagumi dalam Mahabharata adalah Bisma dan Karna. Oh Karna. Oke, nanti oke. Ya tapi itu nanti mungkin acara lain. Nanti saya ngomong itu. Oke, nah waktu Ramayana Anda ada siapa? Waktu Ramayana saya menjadi Laksamana. Laksman, adiknya Rama. Laksman, iya. Oke. Karena saya tidak setampan Rama. Waduh. Oke. Mungkin malah lebih tampan Anda daripada Rama. Kita kan tidak tahu Rama seperti apa. Nah, oke. Nah, kemudian kalau menurut Anda, kan pada dasarnya kan si siapa Arjuna kan ragu melakukan kekerasan. Ya, dan itu sesuai tadi juga ajaran dari Hindu juga kan juga tidak membenarkan kekerasan. Ahimsa, ya toh, situ Gandhi. Nah, kenapa kok Krishna malah menganjurkan? Kan sebetulnya kalau andai kata Krishna waktu itu tidak mempengaruhi Arjuna, bisa-bisa Arjuna malah nggak mau berperang. Nah, bisa-bisa Bharatayudhanya nggak jadi, gitu kan? Dan tidak demikian banyak orang kemudian harus meninggal dunia karena kepentingan dari 100 Kurawa dan 5 Pandawa. Tapi yang menderita kan ribuan orang di situ. Nah, yang saya masih belum bisa mengerti kenapa kok malah Sri Krishna sebagai, ya kalau saya boleh mewakili yang maha kuasa, kok justru menganjurkan Arjuna untuk tetap melakukan perang. Apakah ini tidak bertentangan dengan semangat perdamaian yang sekarang ada? Saya kan takut ini perang dunia ketiga meledak lagi, ya gara-gara berbagai macam angkara murka. Nah itu bagaimana menurut Pak Gopalen? Ya, terima kasih. Dalam konteks itu bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa kapan Krishna mengatur strategi untuk menyetujui perang itu. Banyak pembaca Mahabharata ataupun yang menonton tidak tahu bahwa Krishna adalah orang yang pertama sekali tidak menyetujui terjadinya perang Mahabharata. Mereka mengutus namanya Dharmaduta, utusan kerajaan untuk menemui pihak Duryudana, yang berulang kali mereka lakukan pulang dengan penghinaan dan hukuman yang mereka terima, yang akhirnya Krishna tetap berkeras hati untuk mencegah agar perang ini tidak terjadi, dan Krishna menerima, bahkan menunjuk dirinya sendiri minta izin sebagai utusan Pandawa untuk menemui pihak Kurawa agar menyampaikan kepada Duryudana dan pihak Kurawa, kita bisa berdamai, kerajaan yang telah kalian berikan, tanah sebagian yang sudah mereka bangun, berikan kepada mereka, kita berdamai, perang tidak terjadi karena akan membawa korban kepada rakyat biasa. Oke. Apa yang terjadi? Krishna dipermalukan, dibentak, dicaci maki, bahkan diserang. Sehingga Krishna pada saat itu menunjukkan kemaha kuasaannya. Bertriwikrama. Wujud asli dia sebagai awatara dari Mahavishnu. Iya, Triwikrama. Triwikrama. Jadi ada sebuah peristiwa ketika hal itu terjadi, Krishna kembali menjelaskan konsep tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam arti kita lebih baik mencegah daripada harus terjadi korban. Tapi ketika itu tidak berhasil, maka muncul plan B, yaitu tetap berperang. Kalau tidak, kalaupun Krishna tidak memimpin perang itu atau menjadi kusirnya Arjuna, perang tetap terjadi.
pembantaian ketidakadilan terjadi. Karena semua Satria Astinapura berada di pihak Kurawa. Dronacarya, Kripacarya, Karna, Bhisma. Yang banyak orang tidak tahu Pak Jaya, ada 2 orang di sini, Satria, yang dia tidak bisa mati kalau bukan dia yang minta. Bhisma. Bhisma dan Karna. Karena kedua orang ini pemegang gelar Satria Wiradharma, muridnya Parasurama. Oh, ya Parasurama. Ya. Gelar Satria Dharma Wira itu adalah anugerah gelar pendekar tertinggi yang diberikan Parasurama kepada Bhisma. Setelah Bhisma turun ke gelanggang, ini gelar yang didapat oleh Karna. 2 orang ini tidak bisa meninggal kalau bukan atas permintaan dia. Ya. Sehingga Krishna berada di pihak yang lemah dan membangkitkan semangat mereka dengan kalimat mengurangi korban dan memberantas keangkara murkaan. Ya. Maka di sana Krishna bersabda, di mana dan kapanpun kebenaran terjolimi, terinjak-injak, maka aku akan hadir di sana untuk menyelamatkan kebenaran itu. Sehingga muncul kalimat Dharma melawan Adharma. Adharma, ya. Adharma. Jadi, oke. Boleh saya nyela Pak? Silakan. Tapi kan waktu Krishna bertriwikrama, di mana tidak ada suatu kekuasaan yang mampu melawan Triwikrama ini, ya termasuk Kurawa itu bukan apa-apa, termasuk Bhisma Karna juga bukan apa-apanya. Tapi kenapa? Kan waktu itu kalau dihabisin kan selesai. Nah, kenapa kok para dewa turun dari Svagaloka untuk menghubungi atau minta kepada Sri Krishna untuk jangan bertriwikrama. Jadi seolah-olah jangan mencegah Bharatayuda pecah. Nah, ini kan ada semacam kontroversi, ada semacam benturan akhlak di situ. Ya, silakan. Krishna diutus sebagai Dharma Duta untuk menegosiasikan agar perang tidak terjadi. Krishna tidak punya hak untuk mengambil wujud dewatanya memerangi mereka. Itu akan melanggar. Karena di sana adalah manusia biasa, di sini dewata. Ya. Itu satu. Kedua, ini bukan urusan Krishna dengan Kurawa. Tapi ini urusan Pandawa dengan Kurawa. Krishna harus bisa menjadi penengah, kalau tidak mampu dia harus minggir. Dia harus bersifat hanya memberikan nasihat-nasihat. Ini bukan perang antara manusia, Manawa dan Madhawa. Tapi ini perang antara Danawa dan Manawa. Pinter aja jawabnya. Saya ini kan murid Pak Jaya Suprana, jadi kan harus lulus ini. Jadi karena itu kodratnya Krishna tidak boleh. Sebenarnya Pak Jaya kalau Krishna mau tidak perlu dia keluarkan wujud kemahawisnuan dia. Cukup dengan mengeluarkan Sudarsana Cakra dia akan habis. Iya. Atau dia dengan memetik 1 jari selesai. Oke. Tapi Pak Jaya, bagi setiap insan manusia yang sudah lahir ke dunia, apa yang sudah ditakdirkan harus dia jalani. Mereka sudah ditakdirkan harus berperang di dalam menegakkan kebenaran Dharma. Ya mereka berperang. Nah, sehingga kalau kita lihat karena itu perang itu adalah perang Dharma. Setelah 3.000-4.000 tahun sampai hari ini masih menjadi simbol. Iya betul. Ini kan selalu. Nah, pertanyaan saya mengenai takdir. Bahwa tadi satu perkataan apabila kita sudah ditakdirkan, maka kita harus menunaikan takdir kita. Nah, kalau kita ditakdirkan jadi penjahat, apakah ya kemudian kita harus menjadi penjahat? Tidak. Takdir bisa dirubah, Pak. Saya punya, mungkin orang tidak setuju dengan saya. Saya
punya keyakinan takdir kita bisa rubah dengan kekuatan kita meminta kepada sang pembuat takdir itu. Ya. Contoh, saya ambil contoh Karna. Karna itu tidak bisa meninggal karena timbunan perbuatan baiknya. Timbunan perbuatan baiknya, dharmanya itu yang membuat Karna Dewa Yama tidak mampu menyentuh dia untuk mengambil nyawanya. Ketika dia terbaring oleh panah Arjuna, namanya panah kecurangan, bukan naga puspa itu. Karena pada saat itu karena tidak boleh dipanah karena dia tidak bersenjata dan dia sedang mengangkat keretanya yang amblas. Seorang satria tidak boleh melakukan penyerangan. Tapi pada saat itu bapaknya Arjuna menyamar sebagai seorang pengemis datang minta kepada Karna. Berikan aku sesuatu. Karna ini punya kelemahan apa dan kapanpun diminta oleh siapapun dia harus memberikannya. Pada saat itu dia bilang, aku tidak punya apa-apa. Kalau begitu berikanlah nilai kebaikanmu. Karena mengambil intisari kebaikannya dia berikan kepada ayahnya Arjuna yang menyamar sebagai pengemis. Setelah itu baru dia bisa meninggal. Takdirnya dengan dharma dia tidak bisa meninggal. Tapi kekuatan dharmanya terubah oleh sang pembuat takdir itu. Kalau saya begini Pak, saya juga tidak percaya takdir, tapi lama-lama setelah saya jatuh bangun berusaha merubah takdir, ya akhirnya saya yakin bahwa takdir saya adalah tidak percaya takdir, maka daripada begitu ya sudah saya percaya takdir aja udah. Wong takdir saya tidak percaya takdir. Oke, nah begini, bicara tentang kalau Bisma saya tahu betul, ya saya tahu benar ya. Tapi kalau Karna saya baru tahu Pak. Nah kalau versi Mahabharata yang saya kebetulan baca itu Karna itu pernah menukar baju kekebalan beliau ya itu dengan itu senjata kuntanya dia. Iya. Karena ini adalah kakak nomor satunya Pandawa 5, Pak. Betul. Kan dia anak pertama Kunti. Iya. Dia lahir di dalam keluarga istana, dia harus mengalami hidup sebagai rakyat, sebagai pemuda yang hina. Ya, anak kusir ya. Anak kusir dan sebagainya. Tetapi karena dia adalah putranya Dewa Surya. Dia. Dan dia diberikan tameng. Ciri khas bahwa dia putra Dewa Surya, dia memiliki tameng yang melekat di raganya. Iya. Namanya Kawasa Raga. Kawasam, pelindung, raga adalah Kawasam Raga. Dengan ini, tidak ada satu senjata apapun yang mampu melukai dia. Karena ketika senjatanya dekat, Kawasamnya keluar. Ini ketika satu hari pagi, juga kerjaan bapaknya Arjuna datang meminta kepada dia. Indra. Dewa Indra. Ada dua yang diminta. Satu anting yang melekat, kedua kawasaraganya. Karena dia disebut Dharma putra Dewa, anaknya Dharma Dewa, dia tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa ini akan membawa celaka bagi dia. Tapi karena yang minta, dia juga tahu siapa yang minta, untuk apa dia minta. Iya. Tapi keikhlasannya mengupasnya dengan pisau dan berdarah-darah dia serahkan. Sebagai hadiah itu dia diberikan panah sakti yang hanya bisa digunakan satu kali. Iya. Secara jujur, secara gentleman, secara satria, tidak ada satupun satria di pihak Pandawa yang mampu melukai dia. Karena Bhisma sendiri tahu bahwa ilmunya sama dengan Bhisma. Begitu, Pak. Makanya Krishna juga yang mencurangi supaya Kunta ini tidak digunakan terhadap Arjuna, maka Gatot Kaca
yang Gatot Kaca. diperintahkan untuk mengorbankan dirinya. Iya, karena itu adalah raganya, sarungnya itu adalah senjata. Sarung senjata itu adalah sebenarnya raganya Arjuna. Oh. Sehingga Krishna tahu akan hal itu. Kembali Krishna melakukan strategi perang. Strategi perang mengatakan begini, di sini kau kondisikan begini. Iya. Kelemahan karena adalah pemarah. Oh. Dermawan tapi pemarah. Kalau Pak Jaya kan dermawan baik hati. Lah pinternya. Ya, saya baru tahu itu ya. Waduh, Karena itu dia kepancing emosinya, dia lepaskan senjata itu. Kalau dia bukan pemarah, dia tahu bahwa senjata itu hanya untuk satu orang. Iya. Jadi, karena emosi menguasainya, dan memang dikondisikan dia agar menjadi marah, maka dia lepaskan senjata itu. Ya, dan memang Anda benar, Sri Krishna beberapa kali mengajari kecurangan. Antara lain putranya Dorna kan, Aswatama. Yang sebenarnya ada dua makhluk namanya Aswatama, tapi kemudian ada gajah namanya Aswatama. Kemudian yang itu dibunuh oleh Bima. Kemudian Yudhistira ditanya, yang tidak pernah bohong juga dia bilang ya betul yang mati Aswatama, tapi kemudian dengan berbisik tetapi nggak ada suaranya. Gajahnya, kata-kata gajah diperlahan, Aswatamanya dibesarin. Nah itu dalam satu segi, kalau dari pihak Kurawa itu adalah curang, tapi di pihak Pandawa itu katakan strategi perang. Ya. Jadi istilah itu penting ya, Bang. Iya, benar. Nah, hebat sekali ya. Kita kembali lagi ke Bhagavad Gita. Siap. Kenapa kemudian Bhagavad Gita ini sedemikian tersohornya, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa Bhagavad Gita ini berasal dari Mahabharata. Jadi seolah-olah Bhagavad Gita ini merupakan ajaran tersendiri yang lepas dari Mahabharata. Iya. Karena dalam Bhagavad Gita, ketika dia menjelaskan ke 700 pesan itu, bahwa Bhagavad Gita sendiri menjadi pertama pesan-pesan ilahi. Pesan-pesan ilahi. Kedua, way of life. Bhagavad and Gita, Sair Dewata. Jadi hal-hal ini di dalamnya ketika ditekunin Pak Jaya, jika ada orang menekunin Bhagavad Gita dengan benar-benar khusyuk, pesan dan sloka-sloka Bhagavad Gita ini hidup, Pak Jaya. Pak Jaya boleh buktikan membaca Bhagavad Gita sore ini jam 4 dengan besok jam 6 pagi. Sloka yang sama. Bisa beda, ya? Slokanya sama, tapi di dalam pikiran Pak Jaya memberikan arti dan makna yang berbeda. Percaya. Karena saya kan dapat hadiah dari Anda buku Bhagavad Gita. Dan itu setiap kali saya baca, hari ini saya merasa mengerti, besok pagi, loh, kok lain lagi? Saya merasa nggak mengerti, begitu. Ya, jadi the life essence of God words. Intisari Dewata yang hidup dari zaman ke zaman. Hidup dari zaman ke zaman, sehingga di dunia lebih populer Bhagavad Gita daripada Weda. 95% di Indonesia umat Hindu di rumahnya tidak ada kitab suci Weda yang mengatakan kobalen. Boleh diprotes kalau ada orang yang 5-10%, bahkan 15% di rumah umat Hindu yang ada Bhagavad Gita. Weda malah mereka nggak ada, karena Catur Weda cukup luas, maknanya lebih luas.
Walaupun kalau dibaca habis, mungkin isinya lebih hebat daripada Bhagavad Gita. Tapi Weda secara perlahan-lahan kan menjadi tidak populer, dan populer Bhagavad Gita, dan Bhagavad Gita dibaca oleh lintas agama. Ya, ya, Pak ya. Karno membaca, Ya, Pak ya. Subandrio membaca, banyak tokoh-tokoh dunia membaca. Bahkan Bhagavad Gita sudah diterjemahkan hampir puluhan bahasa dunia. Ya. Karena Bhagavad Gita bagi mereka bukan dianggap sebagai kitab suci. Bhagavad Gita dianggap sebagai buku filsafat, Ya. buku kehidupan, buku tuntunan kehidupan. Sehingga it's life. It's life. Saya aja ada 7-8 versi di rumah, Pak. Bahkan ada yang saya sendiri terjemahkan untuk kelas anak-anak. Oh, Kelas untuk dipahami oleh anak-anak. ada. Ada. Ukuran buku saku. Saya bikin itu hampir 50.000 Bhagavad Gita saya bagi gratis dulu. Ke pelosok-pelosok. Nah, jadi ini wejangan-wejangan yang saya tadi bilang dia berupa Upanishad, penyampaian-penyampaian secara lisan yang kalau dicerna mampu merubah orang jahat menjadi baik. Mampu merubah orang yang ragu menjadi yakin. Mampu merubah orang yang bimbang menjadi steady. That's the life of the essence of the Bhagavad Gita. Karena ada 3 pesan Krishna terakhir. Apa yang akan terjadi, terjadilah dengan untuk yang baik. Apa yang sudah terjadi, terjadilah yang baik. Apa yang akan terjadi, biarkan terjadi yang baik. Jadi itu essence of the Bhagavad Gita. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yes. Dia menjelaskan itu semua untuk jalan yang baik. Sehingga ada aliran yang mensakralkan Bhagavad Gita sebagai kitab sucinya. Tapi secara umum, Bhagavad Gita adalah buku tuntunan kehidupan. Yang terbuka untuk dibaca dan dihayati oleh siapapun juga. Siapapun. Agama. Kalau Bapak lihat ada satu buku juga yang pernah saya kasih ke Pak Jaya, Tirukural. Iya. Itu buku juga 3.000 tahun yang lalu. Isinya 1.330 sloka. Tapi tidak sepopuler Bhagavad Gita. Apa nama kurikuler itu bisa Bapak ceritakan? Karena saya juga nggak nangkep. Ini ya, saya kenapa dikasih ini kenapa gitu, saya nggak nangkep itu. Ya, Tirukural itu kalau Bapak buka isinya ada 133 topik kehidupan. Di sana ada pesan, masing-masing pesan 10. Tugas dan tanggung jawab. Yang menulis seorang tukang tenun kain di perdesaan. Ketika agama Hindu belum menyebar ke India, kehidupan seperti barbar. Nah, dia menciptakan pesan-pesan agar orang terarah. Itu sudah diterjemahkan 66 bahasa, tapi tidak sepopuler Bhagavad Gita. Begitu, Pak. Ya, setahu saya waktu saya di Jerman, itu juga Schopenhauer itu sangat mengagumi Bhagavad Gita. Iya. Nah, ada nggak hubungan antara Bhagavad Gita dengan Buddhism? Kalau kita lihat hubungannya secara langsung tidak ada. Secara langsung tidak ada. Tapi kalau kita lihat sejarah lahirnya Buddhism, Siddhartha Gautama agama Hindu. Iya. Orang tuanya agama Hindu. Siddhartha Gautama melakukan tapa brata mencari pencerahan bukan untuk menciptakan ajaran agama. Betul, setuju. Tapi menciptakan bagaimana mencari jalan kehidupan yang baik dan benar. Nah, itu esensi Bhagavad Gita. Esensi Bhagavad Gita dengan konsep ahimsa dharma. Iya. Jadi kalau kita melihat tujuan cita-citanya, di sini dharma, di sana dhamma. Kan kalimat-kalimatnya hampir mirip. Jadi saya melihat banyak kemiripan. Tapi setelah perkembangan yang terjadi pada agama Buddha, ada Theravada, Mahayana, Hinayana, dan sebagainya, banyak. Mungkin penambahan dan sebagainya.
Tapi sang guru agung, Sang Siddhartha Gautama, beragama Hindu dan melakukan tapa barata. Ajarannya semua intisari cinta kasih, kasih sayang, mengasihi, mencegah agar tidak terjadi reinkarnasi berulang-ulang. Kalau gitu ya sebenarnya Bhagavad Gita dengan perjanjian baru Alkitab agama saya, yaitu agama Nasrani, ya sama. Kasih Saya sayang. nggak berani bilang takut kena pasal 156A. Kalau saya penistaan berani agama. bilang karena saya kan bilang agama saya sendiri. Iya. Ya, saya nggak mau dilaporkan ya, saya malah protes. Loh, saya memuji agama saya, ya bahwa ini kan bagus sekali ajaran. Ya. Menurut saya ahimsa itu Gandhi, ya sebetulnya kasih sayang kan itu sudah. Ya. Benar, ahimsa dharma. Dan ternyata hari ini saya baru tahu kalau sebetulnya dasar dari Bhagavad Gita juga ahimsa. Ahimsa. Cuma bedanya begini ya, saya kok merasa ya, dan sekarang saya cuma sebagai melepaskan diri dari Nasrani. Tapi menurut pengamatan saya, agama Hindu itu agama yang paling realistik. Jadi saya nggak menista ini ya, saya bilang ya karena justru Bhagavad Gita ini saya bisa menangkap isinya karena Bhagavad Gita ini bicara tentang sesuatu kenyataan kehidupan, dasein, bukan hanya dasolen. Kalau biasanya kita agama mengajarin kita kan dasolen, tetapi melupakan daseinnya. Kalau menurut saya Bhagavad Gita ini menghubungkan antara dasein dengan dasolen. Jadi sesuatu kenyataan dengan yang seharusnya. Yes. Karena kan Krishna kan mengajarkan Arjuna untuk kamu jangan nurut kepada keraguannya kamu. Keraguan kamu kan kenyataan. Tetapi kamu harus berbuat sesuatu yang lebih bagus, yaitu tadi itu dasolennya yang seharusnya kamu lakukan. Apakah saya keliru kalau saya menganggap itu begitu? Tidak. Karena salah satu pesan Krishna di dalam wejangannya kepada Arjuna mengatakan bahwa kau tidak perlu ragu bahwa apa yang kusampaikan pesan ini aku bertanggung jawab. Dan aku bukan saja menjadikanmu murid, tapi aku menjadi guru untuk setiap orang yang percaya padaku. Bahkan ada satu pesan beliau di dalam rangka menjawab banyaknya ritual-ritual yang rumit di dalam agama Hindu. Dia memberikan satu pesan kepada dunia bahwa dengan cara apapun kau datang kepadaku, aku akan menemuimu dengan cara itu. Setiap manusia yang ingin menyatukan diri, menghubungi aku, cukup hanya dengan rasa cinta kasih dan baktimu. Kalau kau ingin mempersembahkan aku, persembahkanlah segelas air, sehelai daun, sekuntum bunga. Itu sudah lebih dari cukup, karena itu baktimu dan itu untukmu. Karena aku tidak pernah mengharapkan apapun dari sang penyembahku. Masuk dalam konteks Bhakti Yoga dalam bab ke-12. Sebetulnya sama seperti Yesus. Ya. Yesus juga bilang percayalah kepadaku. Ya. Maka kau akan terselamatkan. Nah, sama. Ya. Nah, Anda berani kan ngomong gitu, nggak apa-apa kan? Iya. Ya. Jadi ada konteks yang terakhir pesan beliau menekankan kepada karakter. Di dalam kegalauan itu dia menjelaskan ada 3 karakter manusia yang disebut rajas, tamas, dan satyam. Ini ada 3 karakter manusia yang memang ini tergantung
dan terbawa oleh arus kehidupan dan cara hidup mereka. Anda bisa lebih spesifik menguraikan tiga jadi, itu? Satya, Rajas, dan Tamas ini, Satya itu adalah orang-orang yang berada di jalan kebenaran, jalan agama, menjelaskan kebaikan. Kemudian Rajas ini adalah kaum-kaum emosional, para satria-satria. Ada satu lagi itu disebut bahwa itu karakternya Tamas. Tamas ini karakternya bodoh, malas, tapi ambisi. Pakai ambisi lagi. Ya, ambisi. Ini karakternya Sangkuni. Oh. Karena dia dia tahu kalau dia berperang kalah, tapi dia ingin menang. Caranya mengadu domba. Gitu. Sementara Bhisma, Dronacharya, ini kaum-kaum Satyam. Mereka sudah berada di garis-garis sannyasa yang menekuni kitab, tapi dengan terpaksa harus berperang menegakkan, menyelamatkan negaranya. Bhisma tidak berperang di dalam rangka membantu Kurawa, tidak. Ya. Sumpah dia kepada ayahnya, saya tidak akan menikah, saya akan baktikan jiwa raga ini untuk menyelamatkan tanah Astinapura. Jadi yang dia selamatkan adalah Astinapura, sama yang dilakukan Kumbakarna di Ramayana. Iya. Dia tidak mati untuk Rawana, tapi dia mati untuk Alengka. Iya, waduh, dahsyat. Ya. Ya gitu. Memang dua itu yang saya kagumi, Bhisma dan Kumbakarna. Jadi ada hal-hal yang orang tidak mengerti. Wah, Bhisma sakti mandraguna luar biasa, kok berpihak pada Kurawa? No. Dia berpihak kepada tanah Astinapura. Ya, walaupun kita harus menjadi sedih, akhirnya padang ilalang berbunga indah harus menjadi kuburan. Setra itu adalah sebenarnya tanah suci, akhirnya menjadi kuburan Wangsa Kuru. Iya, saya pernah ke sana. Saya pernah datang ke Kurukshetra. Ya, tentu ya tidak saya saksikan, tapi saya merasakan getarannya itu saya rasakan. Jadi sebetulnya yang kata terakhir Anda itu mengingatkan kita semua sebagai warga Indonesia yang kita sudah memilih menjadi warga Indonesia, tentunya ya itu nanti apabila kita perlu bertempur, ya kita perlu mengorbankan diri kita untuk tanah, air, udara kita. Ya, jadi saya kalau boleh berpesan ada dua kata yang saya ingin pesan kepada siapapun yang mendengarkan ini. Kalau kita ingin mengambil kekuatan Krishna, ambillah kekuatan Krishna dan gunakan Arjuna ke dalam diri kita untuk membunuh musuh-musuh kita yang bernama AIDS, penyakit AIDS. Tapi ini singkatan kata ini Pak Jaya. Silakan. AIDS, angku, iri, dengki, dan sirik. AIDS. Setuju. Dengan senjata yang ampuh dari Sang Krishna bernama duit. Yaitu doa, usaha, iman, dan takwa. W-nya hilang, guys. W-nya hilang. Ya. Duit. Ya, duit. Ya. Jadi lawan penyakit-penyakit itu dengan doa, usaha, iman, dan takwa. Itu pesan saya kepada kawan-kawan sekalian. Ya, itu adalah pesan Sri, yang saya nggak boleh bilang pegawainya, Sri Kobalen kepada Jaya Suprana. Pak Kobalen, saya sangat berterima kasih. Hari ini saya menerima suatu pencerahan tentang satu mahakarya peradaban umat manusia. Buat saya ini bukan karya sastra, bukan karya agama, bukan ini mahakarya peradaban. Sudah. Karena ini bukan milik India, bukan milik Hindu, tapi milik umat manusia. Nah, kami nggak punya apa-apa.
tapi nanti ini menambah koleksi Anda, dari saya juga sudah pernah, dari saya sepanjang contoh, cuma bedanya sekarang sudah ada doktornya di sini. Ya, Anda itu belum doktor, tapi sekarang sudah doktor. Terima kasih. Ya, atas perkenan Anda untuk kesekian kalinya menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema menghayati bagawat kita. Terima kasih. Kalau boleh nanti saya minta rekamannya Pak Jai. Oh pasti. Oh, dan ini akan disiarkan di YouTube. Siap. Oke, nanti kita beri linknya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sri Kobalen.